Tahu nggak? Kamu membunuh rakyat Indonesia. Ini langsung bangkrut seketika. Saya bisa bersaksi bahwa Pak Amran, Pak Menteri paling disayangi Pak Prabowo Subianto saat ini. 1, 2, 3 ini pecat, ini dimutasi, ambil ujung timur dengan ujung barat. Tunggu, artinya gaji Anda nggak ambil? Kami ambil, baru serahkan ke yatim. Dia robek. Pak, ini sudahlah Pak, ikhlas saya dipecat, yang penting saya tidak dipenjara. Anak istriku gimana? Saya ini belum ada apa-apanya, Pak Andino ya, dibanding dengan pahlawan kita. Tindakan tegas Menteri Amran Sulaiman melawan korupsi. Menteri Amran Sulaiman telah memperoleh pengakuan luas atas sikap tegasnya terhadap korupsi ya, termasuk memecat pejabat publik gitu ya, karena melakukan pelanggaran dan salah arus gitu ya, salah urus, menanggapi salah urus pertanian gitu ya teman-teman. Ia menangani berbagai masalah seperti impor jagung secara tiba-tiba selama musim panen raya ya, yang berdampak parah pada petani lokal dengan menurunkan harga jagung dan menyebabkan kerugian sekitar 4 triliunan rupiah. Ia menghentikan impor dan memulai menyelidiki, dan dia menginvestigasi penyamaran ini gitu ya. Amran Sulaiman melakukan operasi penyamaran untuk mengungkap korupsi di sektor pertanian secara langsung, berhadapan dengan mereka yang terlibat dan merekam pengakuan mereka ya. Redistribusi kekayaan menteri tersebut mengungkap bahwa ia menyumbangkan gajinya untuk anak yatim dan menolak keuntungan pribadi dari praktek yang tidak etis yang selama ini menunjukkan integritas komitmennya terhadap layanan publik ya. Dan menurut saya ini menjadi dampak kepemimpinannya ya. Tindakannya telah mengilhami budaya akuntabilitas gitu ya, dengan banyak yang memandangnya sebagai model tentang bagaimana pejabat pemerintah harus bertindak untuk memberantas korupsi, inefisiensi. Jadi selain itu beliau juga didukung oleh dari Pak Prabowo Subianto ya. Izin Pak Menteri. 1, ini sebenarnya kerjanya Menteri Desa, tapi aku ambil alih karena kami tuan rumah, kami bawahnya Menteri Desa. Gimana? Ingin kami sampaikan terkait di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Muna Barat. Apa masalahnya langsung? Masalahnya adalah pertama keterbatasan kuota pupuk. Jadi ingin kami sampaikan bahwa satu petani itu Pak paling banyak mendapatkan 3 pupuk. Oke. Pak Dirut, diam. Pak Dirut, tolong manajernya copot deh. Sudah copot deh. Copot. Ini perintah. Sudah copot. Cek yang masing-masing yang tidak sampai, aku minta kabarnya dicopot. Enggak, ini perintah. Enggak boleh ditawar. Udah selesai. Kemudian yang kedua Pak Menteri. Cukup. Udah, aku copot. Titik. Aku minta daerah nanti kepala desa dicek. Bapak kepala desa sabar, yang dicek nanti yang bermasalah, insya Allah manajernya dicopot. Enggak bisa ditawar. Oke, makasih. Ini ternyata juga pengennya ke desa. Apa? Kemarin ada perubahan. Pakai KTP kan tahu di tingkat kecamatan. Nah kalau di tingkat desa mungkin BUMDes membackup. Bisa BUMDes bisa. Oke, makasih ya. Ayo ada selfie, foto-foto. Presiden kita sekarang Pak Prabowo Subianto menganggap Amran Sulaiman sebagai salah satu menteri yang paling dipercaya dan dihormatinya, dan saudara laki-laki Prabowo yaitu Hassam ya, secara terbuka mengkonfirmasi kekaguman ini. Kelanjutannya dalam kepemimpinan yang efektif. Pengangkatan kembali Sulaiman di bawah pemerintahan Presiden Prabowo menyoroti strategi mempertahankan pejabat yang kompeten ya dari pemerintah sebelumnya untuk memastikan berkelanjutannya dan kemajuannya.
panen puncak, tiba-tiba impor masuk. Itu nilainya 6 triliun. Kami langsung cek di Surabaya waktu itu. Kami ketemu Dirjen. Pak Dirjen, kenapa ada impor? Pak, biasanya begitu. Tahu nggak? Kamu membunuh rakyat Indonesia. Petani jagung kita, katakanlah 10 juta atau 20 juta petani, ini langsung bangkrut seketika. Karena harga 3.000 kita tetapkan 3.000, turun menjadi 1.000. Bisa bayangkan kita kalkulasi kemarin, kerugian petani kita itu bisa 40 triliun. 40 triliun kerugian orang sulit, orang susah. Akhirnya aku panggil Dirjen. Dirjen, Pak ini sesuai prosedur. Enggak. Lebih tinggi itu kemanusiaan. Lebih tinggi itu kesejahteraan. Ini siapa yang buat aturan? Aku tanda tangan sini, tak ganti. Hari Minggu aku ganti. Terus, stop semua yang bawa jagung berapa kapal. Stop, nggak boleh bongkar. Berikutnya tidak boleh bongkar, balik. Kami telusuri, ini siapa. Kami ketemu orangnya. Dan ini satu rahasia juga. Jangan bawa ajudan kalau menjalankan misi khusus. Itu yang bocorkan. Sopir jangan. Sopir, ajudan, sahabat jangan. Jalan sendiri. Kami jalan sendiri naik taksi. Ketemu yang impor. Aku tanya, View impor ya? Iya. Pak Menteri, Pak? Iya, Pak. Dengan siapa sendiri? Terus, kenapa impor? Padahal ini musim panen nih. Oh, Pak, ini karena izinnya sudah selesai, Bapak tidak bisa. Terus, pastikan bagi-bagi. Apa Pak Menteri mau? Iyalah, masa enggak? Masa enggak mau? Aku ini kan tim sukses, mau juga dong. Bapak kan tegas kalau di medianya. Iya, itu di publik. Kalau kita berdua tidak ada yang tahu. Ya, bagianku ada nggak? Oh, ada, Pak. Ya, yuk. Terus terimanya di mana? Di Swiss atau Singapura? Oke, baik. Terus ini dirjen kan bahaya nih kalau dia kayak, oh sudah dapat Pak minggu lalu. Direktur, oh sudah dapat juga. Oke. Berarti saya nanti aku kirim siapa? Anak Pak. Wah, anak saya santri di Gontor. Nggak bisa. Masa santri pergi terima uang itu? Saya dikasih kalau 5 atau 10% waktu itu. Nggak masalah. Terus dapat berapa ini? Ini. Oke, kebongkar semua. Sudah. Aku melanggar sih. Aku rekam. Oke, aku pulang. Nanti ya aku kirim orang untuk terima jatah saya. Pulang, aku panggil sekjen. Pak Sekjen, sini. Apa? 1, 2, 3 ini. Ini pecat. Ini dimutasi. Ambil ujung timur dengan ujung barat. Yang dari barat pindahkan ke timur. Yang dari timur pindahkan ke timur. Terus saya tidak parah. Nggak apa-apa Pak. Kamu menyusul. Kamu nanti menyusul. Saya berhentikan. Oh kalau begitu aku paraf aja Pak. Nah, paraf. Udah paraf. Pulang. Keberatan. Yang mutasi ini yang sering demo di sini. Pejabat. Komandannya. Datang, masuk, singkat cerita. Kenapa? Pak, aku kok tiba-tiba diberhentikan? Aku berhentikan dia. Berhentikan. Ini tidak benar, ini arogan ini. Oh iya, terus mau diangkat kembali? Iya, aku angkat lagi. Tanda tangan. Nih ya, ini perpisahan kita. Jangan menyesal kalau kamu saya kirim ke neraka. Ya, makasih ya. Kasih. Maksudnya, dengar. Kamu sudah ambil uang 25 juta. Minggu depan kamu mau terima 1 miliar. Ya. Termasuk bosmu dan kamu gengmu semua. Maksudnya Pak, dengar. Suaranya orang yang beri kamu uang. Pak, dia robek. Pak, ini sudahlah Pak. Ikhlas saya dipecat. Yang penting saya tidak dipenjara. Anak istriku gimana? Oke, makasih. Ikhlas ya. Beritahu semua yang saya berhentikan dan saya mutasi. Kamu bicara, saya kirim ke dunia lain. Saya berhentikan 1 kantor. Dirjen, Sesdit, Direktur habis. 2 kali saya berhentikan 1 kantor. Habis. Tadi Pak Amran, ya. Saya bisa bersaksi bahwa Pak Amran, Pak Menteri paling disayangi Pak Prabowo Subianto saat ini. Paling disayangi. Dan akan lebih banyak disayangi nanti kalau kita jadi pengekspor pangan Pak Amran, saya bisa katakan.
Luar biasa. Ini program luar biasa. Kita dengan teknologi. Menteri itu gajinya, penghasilannya berapa ya? 19 juta. Tapi tunjangan-tunjangan lain-lain, Ada tukin. Kalau tidak salah, 80-an kalau tidak salah. kalau tidak salah berarti Anda nggak hitung benar apa yang Anda terima ya? Alhamdulillah, aku serahkan ke ada teman-teman di sini yatim, orang pertanian yang meninggal, sudah meninggal bapaknya, ibunya. Tunggu, artinya gaji Anda nggak ambil? Kami yang ambil, baru serahkan ke yatim. Saya dengar Anda juga pernah dibujuk sampai 1 triliun lebih itu ya? Suap-suap atau hasil keuntungan atau hasil apapun lah itu. Pernah hasil keuntungan, saya bilang jangan, gak boleh. Selama berhubungan dengan tempat ini, insya Allah, dan bukan hasil keringat, enggak. Insya Allah kami, jangankan itu, perusahaan yang racun tikus tadi, aku tutup. Hah? Perusahaan racun tikus aku tutup. Padahal Anda jadi orang kaya gara-gara racun tikus itu kan? Bukan kaya, hidup cukup. Anda Jadi- ini menghindar untuk dibilang kaya, oke lah. Nah. Berapa kekayaan Anda sebenarnya sampai Anda kok nggak enak hati menyebut Anda orang kaya? Cukuplah untuk hidup, keluarga, anak, sudah cukup. Tapi Anda naik jet saya dengar ya, jet pribadi. Ya, untuk memperlancar ke aktivitas kita. Lalu bahan bakarnya negara yang tanggung. Enggak boleh. Siapa yang tanggung? Kami yang tanggung semua biaya operasional. Enggak boleh. Itu artinya miliaran loh Pak Amran. Saya ini belum ada apa-apanya, Pak Andino ya. Dibanding dengan pahlawan kita. Pahlawan kita nyawanya diserahkan untuk merah putih. Aku ini sangat kecil dibanding mereka-mereka. Jadi Anda nggak reimburse itu bahan bakar Anda pakai dan Anda Enggak, bayar enggak. sendiri. Enggak, itu masih kecil. Saya belum berbuat banyak untuk Republik ini. Bayangkan, pahlawan kita yang gugur di medan perang tidak ada gaji, tidak ada fasilitas, tidak diberikan tempat seperti ini. Dia perang di hutan, nyawanya dia sumbangkan negara. Anak istrinya menangis karena kehilangan ayah untuk merah putih. Dan tidak ada pikiran bahwa pamrih apa yang harus aku dapat. Masa kami yang pelanjut, apalagi ayah kami prajurit, Pangkat terakhir apa itu? sersa mayor, Jadi Babinsa ya? Jababinsa, tempur di timur-timur, di Irian Barat, untuk bela merah putih. Nyawa ini tidak bisa dinilai dengan rupiah. Dengan rupiah. Masa dengan hartanya aja nggak mau berbuat untuk negara. Hari pertama saya ikut kabinet, saya lihat pikiran beliau, kerja beliau luar biasa Pak. Saya nggak tahu saya bisa ikuti jejak Bapak Pak. 7 kali rapat sehari, bagaimana itu Pak? Pak maaf Pak, karena Bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka di kabinet saya Pak nanti ini. Ini nih. Tapi saya sudah tahu akal kalian. Kalau diajak Pak Jokowi, kami mendahului Pak. Kami akan jemput Bapak. Bukan jemput Bapak, dia takut diajak itu. Presiden Prabowo Subianto memuji Presiden ke-7 Joko Widodo sebanyak 2 kali dalam momen sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden Komplek Istana Negara Jakarta. Prabowo mengatakan merasa terbantu dengan berbagai langkah yang diambil oleh jajaran kabinetnya di akhir 2024 ini. Lantaran sebelumnya telah didukung oleh Jokowi melewati berbagai tantangan. Prabowo juga mengatakan pemerintah Indonesia mampu mengatasi persoalan fenomena El Nino, La Nina, dan ketegangan geopolitik global. Presiden Prabowo juga mengatakan masalah geopolitik berpengaruh dengan masalah pangan jika terjadi krisis. Presiden Joko Widodo sebelumnya kita mampu mengatasi tahun ini yang tidak ringan karena kita hadapi El Nino sekaligus La Nina. Musim kering, tapi kita mampu mengatasi, mampu menghadapi di tengah memang suasana geopolitik yang tidak ringan. Masalah geopolitik berpengaruh dengan masalah pangan. Kalau terjadi suatu ketegangan dan krisis, negara-negara yang biasanya ekspor pangan akan menghentikan ekspor mereka.
Yang paling berkesan di sini banyak hal ya, banyak hal dari kita sarapan pagi bersama-sama, setelah itu kita mendapatkan arahan bersama-sama, terus kita juga melakukan aktivitas olahraga bersama-sama, semua kita lakukan bersama-sama, dan juga kita diajarin PBB baris berbaris untuk yang dasarnya, dan di sini juga kita bisa melihat sisi humanisme yang Pak Prabowo tuh luar biasa sekali gitu. Aura beliau saat memimpin, beliau tegas. Tapi saat ke kita di sini seperti anak-anaknya beliau juga bisa menjadi seorang bapak yang luar biasa, bisa menjadi sahabat yang luar biasa. Dan kadang kita bisa ketawa sama beliau, kita juga bisa mendengarkan arahan serius dari beliau juga. Kurang tidur, tapi semangat nggak kurang-kurang. Jadi kita jadwalnya ketat sekali dari pagi sampai malam, giat terus, kompak, terasa sekali ya, karena dari pagi sampai malam sama-sama, dan giatnya itu giat kolektif, baik dalam ruangan untuk penambahan pengetahuan dan juga pendalaman terhadap isu-isu yang tentu menjadi tantangan di negara ini, tapi juga yang fisik itu juga sangat membentuk kekompakan gitu. Beliau selalu bilang, Pak Presiden selalu menyampaikan bahwa super team itu penting untuk keberhasilan. Jadi saya rasa dan ditunjukkan langsung bahwa kekompakan itu seperti ini. Pucuk pimpinan tertinggi, Pak Presiden sendiri juga ikut baris berbaris, makan semua sama jamnya, sehingga beliau ingin menunjukkan rasanya, mudah-mudahan yang akan saya terapkan di kementerian saya nanti, bahwa pemimpin akan sama-sama. Jadi kita hadapi segala tantangan sama-sama, tapi anak buah juga harus ikut sama-sama, harus disiplin, supaya kita bisa mencapai target-target yang kita inginkan di kementerian kita. Kabinet Prabowo terlibat dalam kegiatan pembentukan tim termasuk sesi pelatihan di Akademi Militer, menumbuhkan disiplin dan persahabatan di antara para menteri. Pujian yang lebih luas untuk Kabinet Prabowo, kinerja Amran merupakan bagian dari pola yang lebih besar dari inisiatif yang mengesahkan dari Kabinet Prabowo yang mencerminkan komitmen mereka terhadap reformasi dan pemerintahan yang efektif. Reaksi dan diskusi publik. Publik telah menyatakan kekaguman atas tindakan berani Amran, melihat sebagai simbol harapan bagi pemerintah yang bebas korup. Beberapa juga membahas tentang pernyataan strategis mantan menteri dari pemerintahan sebelumnya untuk menjaga stabilitas. Itulah tadi teman-teman videonya. Jangan lupa berikan komentar kalian, tanggapan kalian di kolom komentar.